Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Tegar Saputra dengan NIM 2213040140. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya yang berjudul Etika dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Yaitu yang pertama, pengertian etika dan sumber daya manusia. Etika disebut juga sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat, akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji atau good conduct yang harus dipatuhi dan dijalankan. Semula, SDM merupakan terjemahan dari Human Resources. Namun ada pula lah ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan manpower atau tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya atau rasio rasa dan karsa. Wetter dan Davis tahun 1996 menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Baik, yang selanjutnya itu adalah peran sumber daya manusia. SDM memiliki banyak peran dalam organisasi, yaitu yang pertama, sebagai penggerak utama proses produksi dan layanan. Yang kedua, SDM juga menjadi perancang strategi. Yang ketiga, SDM adalah agen pembawa nilai atau value karir lebih lanjut. SDM berperan sebagai pengelola perubahan. Dalam lingkungan yang dinamis, perubahan adalah suatu keniscayaan. SDM berperan sebagai mitra bisnis. Ini adalah transformasi dalam paradigma lama yang melihat SDM hanya sebagai administratif, mengelola absensi, pengajian, dan file pegawai. Dalam paradigma baru, SDM menjadi penasehat strategis yang mampu organisasi dalam pengambilan keputusan penting seperti ekspansi pasar, pengembangan produk, atau strukturisasi organisasi. Baik, yang selanjutnya, pengelolaan SDM dalam perumusan pekerjaan. Merumuskan pekerjaan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Proses perumusan pekerjaan harus melibatkan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Setiap pekerjaan harus dirumuskan tanpa diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, usia, agama, ataupun latar belakang sosial. Perumusan pekerjaan yang baik juga memerlukan struktur dan sistematisasi. Artinya, setiap jabatan dalam organisasi harus memiliki posisi yang jelas dalam struktur organisasi dan memiliki hubungan kerja yang terdefinisi, baik secara vertikal atau atasan dan bawahan, maupun horizontal atau tim kerja. Etika juga berperan besar dalam konteks transparansi dan komunikasi dalam perumusan pekerjaan. Setiap karyawan berhak mengetahui secara jelas tugas dan tanggung jawabnya dan apa menjadi hak serta kewajibannya. Islam melarang eksploitasi tenaga kerja, termasuk dalam bentuk kelebihan jam kerja tanpa kompensasi yang wajar,
Oleh karena itu, proses perumusan pekerjaan dalam lembaga bisnis syariah harus melandasi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan, bukan hanya semata-mata orientasi profit. Perumusan pekerjaan juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara pekerja dan kapasitas manusia. Yang selanjutnya, tanggung jawab, pendelegasian wewenang, prestasi, potensi, dan kepemimpinan dalam pengelolaan SDM. Yang pertama yaitu tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab adalah komitmen moral dan fungsional dalam seseorang atau kelompok untuk menjalankan suatu tertentu dan menanggung akibat dari pelaksanaannya. Dalam konteks SDM, tanggung jawab tidak hanya mencakup pekerjaan rutin, tetapi juga mencerminkan integritas dan profesionalisme individu. Karyawan yang bertanggung jawab menunjukkan kedisiplinan, ketepatan waktu, akurasi kerja, dan kesadaran terhadap nilai organisasi. Yang kedua yaitu pendelegasian wewenang atau delegation of authority. Pendelegasian wewenang adalah proses pelimpahan sebagian tugas dan hak pengambilan keputusan dari atasan kepada bawahan. Proses ini penting karena memungkinkan organisasi berjalan lebih efisien dan dinamis. Tanpa pendelegasian, atasan akan terbebani dengan semua pekerjaan dan pengambilan keputusan, sementara bawahannya kehilangan kesempatan untuk berkembang. Yang selanjutnya yaitu presentasi atau achievement. Prestasi kerja adalah hasil nyata yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam manajemen tugasnya. Pengelolaan prestasi adalah manajemen SDM berkaitan erat dengan sistem penilaian kinerja atau performance appraisal, pemberian penghargaan atau reward, dan promosi jabatan. Dalam sistem yang adil, prestasi harus diukur berdasarkan indikator objektif seperti pencapaian target, kualitas kerja, inovasi, dan kerja tim. Yang selanjutnya yaitu potensi atau potensial. Potensi adalah kemampuan tersembunyi atau belum sepenuhnya berkembang yang dimiliki oleh individu. Dalam manajemen SDM, penting untuk mengenali dan mengembangkan potensi setiap karyawan. Potensi berbeda dengan prestasi. Seseorang mungkin belum menunjukkan prestasi tinggi saat ini, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang jika diberi pelatihan, pengalaman dan kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu yang kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam etika manajemen SDM, kepemimpinan memiliki dimensi yang lebih dari sekedar kekuasaan atau jabatan. Pemimpin sejati adalah teladan moral, inspirator, dan nilai-nilai penjaga integritas. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.